Anunya mana? Bolanya? Bolanya mana Pak? Coba dicek, cek. Oh ini, silakan, saya akan melempar bola. Jawablah hakikat sekolah. Apa menurut panjenengan sekolah itu? Silakan Us. Udah cepat. Itu yang jilbab coklat yang dapat. Ya. Oke. Sekolah apa Us? Sekolah itu tempat untuk mendidik dan belajar murid. Oke. Sekolah itu tempat mendidik. Lempar lagi. Oke, silakan. Sep. Jangan lama-lama ya. Oke. Apa yang namanya sekolah Us menurut jenengan? Tempat belajar pendidikan formal. Lanjut, lempar. Agak cepat. Ya. Apa itu sekolah? Tempat mendapatkan ilmu. Ada yang bilang tempat penitipan, ya. Hakikatnya memang iya kan? Kenapa SMP nggak begitu manis-manis seperti SD? Karena anak-anak SD itu orang tua masih bersifat menitipkan. SMP rasa titipkan sebagai dewi. Nah itu kenyataannya begitu. Jadi SMP itu sudah mulai melirik ke negeri, yang pulangnya gasik. Apalagi sekolah, ya bapak-bapak. Tempat penitipan boleh, pakai lisan langsung boleh. Lanjut Us, agak cepat, biar cepat. Ya. Silakan bapak yang Pak siapa itu namanya? Ya Pak Ahmad, silakan. Apa Us? Oh Pak Juwarno, apa Us? Mana yang namanya Juwarno? Oh Pak Juwarno yang berkacamata. Saya kok lihatnya yang depan yang Bangladesh. Silakan Ustaz Juwarno apa Us? Sekolah adalah tempat untuk penitipan anak. Tempat penitipan anak. Apakah itu salah? Benar. Terserah jenengan jawab. Kenyataannya memang iya kok. Bu Nabila, sekolah apa? Untuk menimba ilmu. Tempat untuk menambah ilmu. Pak Yoga? Pasti suami istri. Mana orangnya? Oh begitu, coklat-coklat. Beda SD ya? Iya. Oh kirain satu SD. Dulu cinlok kok gimana? Iya. Oh gitu, teman kuliah. Apa Us? Sekolah? Oke, lanjut. Bu Retno Setiawati. Tempat untuk belajar. Bu Dwinati Novitasari. Tempat untuk bermain dan menambah ilmu. Tempat untuk bermain. Oke, Bu Yulia. Mana Yulia? Itu. Suatu lembaga yang terdiri dari pendidik, siswa. Nah, benar. Satu lagi deh. Bu Rini. Apa Bu Rini? Sekolah itu sekolah identik dengan belajar. Hakikat sekolah tempat identik dan belajar. Yang terakhir, Bu Atika. Sekolah apa? Tempat bersosialisasi. Tempat bersosialisasi. Ya. Ada yang mau menambahkan sekolah itu tempat apa? Tempat bertemu teman-teman. Tempat bertemu teman-teman. Baik. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Tempat untuk mengembangkan potensi. Tempat untuk mengisi waktu luang. Oke. Apakah itu betul? Ya. Apa Ustazah? Tempat untuk mengembangkan potensi. Mengembangkan potensi. Betul atau tidak? Betul, tapi nek jenengan mulangnya bener, nek enggak ya ora gitu ya. Apalagi? Tempat beramal.
terus dada. Astagfirullahaladzim. Oke, teman-teman, ketika kita melihat hakikat sekolah itu tergantung mindset panjenengan. Ya, kalau tadi tempat penitipan itu ya memang jenengan merasa ternyata mereka hanya nitipin ke aku saja, itu ya memang benar juga itu ya. Oke. Bahwa sekolah itu sebenarnya adalah tempat transformasi. Nah, masih ingat transformer? Ya. Apa yang terjadi? Berubah. Jadi Yang tadinya. ya, jadi yang tadinya orang mudeng tadi mudeng, tadinya bodoh yuk jadi pinter, tadinya orang teyeng yuk jadi teyeng, gitu ya. Teyeng itu bisa. Maka teman-teman kita harus paham nih bahwa di dalam sekolah itu ada proses knowledge dan skill. Maka knowledge, pengetahuan yang di Indonesia sendiri masih menduduki peringkat tertinggi di dalam capaian sekolah itu, ditambah untuk menuju skill itu akan menjadi sikap perilaku yang akhirnya akan menjadi real change. Ya. Sekolah adalah tempat transformasi dari learning outcomes menjadi performance outcome. Contoh termudahnya, ya, ada guru bahasa Inggris, ustazah bahasa Inggris siapa? Yang Ahad nggak ada yang bahasa Inggris. Ustazah siapa namanya belakang? Uli. Oh, Uli. Kok jadi Uli? Ustazah Ruli mengajar bahasa Inggris. Materinya adalah good morning itu materinya apa Us? Greeting apa greeting? Bukan greeting ya. Nah, greeting good morning, good night, good afternoon, good day gitu ya. Nah, kok gitu ya. Nah, kemudian ditambah keislaman, assalamualaikum gitu. Barang itu materi yang akhirnya sudah bisa menjadi real change. Nah, itu seperti itu teman-teman. Jadi real change-nya apa? Tadi diajar guru olahraga ke kolam renang. Real change-nya apa? Saya mau tukang kolom jadi pinter. Saya mau orang pengen semuanya menjadi sampai ke bisa mengkampanyekan ayat ketika ada tetangga yang mendengar. Itu adalah real change. Ya, teman-teman. Sekarang kalau kita berbicara tentang asesmen, apa itu asesmen? Penilaian, ya. Mengapa perlu ada asesmen? Mengkonfirmasi, apa lagi? Mengukur, apa lagi? Standarisasi, ada lagi? Evaluasi, ada lagi? Anda lagi sudah pentas bajunya berbeda. Saya lihat di grupnya. Kenapa Anda sekarang sudah berubah bajunya? Nah, ini adalah apa namanya tadi? Transformasi. Berubah. Transformasi. Tadi di sini jadi peserta pelatihan sampai sana jadi artis. Sekarang Wih. berubah lagi. Sekarang Artis naik daun. berubah. Nanti kalau ada bapak, Anda langsung telat, kamu terus apa? Wah. Apalagi sebelum kayak saya terus apa ke kawan menit tolong ada terus apa 10 kali lipat. Ya. Maka teman-teman ini perlu ada asesmennya ini. Asesmen atau penilaian. Menurut kabar
dari barat, itu stakeholdernya, gurunya itu belum siap, jadi belum sama aku. Jadi yang terjadi, kita itu merdeka sakar PDW tidak terstandar, akhirnya memang di orang standarisasi. Nggak ada standarisasi. Contoh, saya punya binaan di sini guru-guru di Wonosobo. Guru-guru yang dari SMK negeri itu kewalahan ketika peserta didik PPDB. Karena dari MTS dan sekolah swasta itu nilainya banget. Yang dari negeri justru rendah-rendah banget. Tapi ketika di lapangan, mereka itu ada SMK negeri itu didominasi oleh sekolah swasta dan sekolah bahasanya MTS, MTSN, itu. Ketika lihat di lapangan kompetensinya zong. Karena apa Indonesia nggak ada standarisasi. Wong ini nek jodoh itu bisa. Maka plus minusnya itu ya memang apa yang tadi makanya memang sudah sih sebuah perubahan, tapi kita itu belum siap. Karena aku sendiri mau berubah dan nggak mau berubah. Ada yang mau belajar dan nggak mau belajar. Coba aja dan sekarang mengalami kemunduran yang di salah satu negara yang tidak diterima di mana itu? Universitas Belanda. Australia juga. Australia itu sekarang jarang yang bisa diterima karena terjadi itu kerosokan. Kapan kita melakukan asesmen? Sepanjang ada untuk asesmen apa? Sumatif, formatif. Bedanya sumatif dan formatif apa? Formatif seperti ulangan harian, berarti definisinya Formatif itu di sepanjang proses. kalau sumatif akhir semester. Akhir PP. Tesnya ada yang lagi menambahkan menggunakan formatif penilaian pada proses. Kalau sumatif Akhir. Kalau yang menggunakan anak kemudian sumatif. Jadi pengulangan harian PPS kalau UAS profil maka teman-teman itu adalah sekarang yang digalakkan adalah penilaian proses. Nah kita lihat nih, asesmen itu mendapatkan data proses hasil belajar. Sarana kronologi membantu guru melacak kemajuan perkembangan peserta didik sepanjang sesi antar sesi. Ini bentuk-bentuknya, kuesioner, pernyataan sebaya, bisa dengan tes nasional, dan kata dan lain sebagainya. Dan kemudian mengajunya pada ASK. Kalau saya sekolah itu adalah KSA, Knowledge Skill Attitude. Sekarang jenengan harus berubah menjadi ASK. Tujuan utamanya apa? Karakter. Attitude, skill, knowledge terendah. Tujuan utamanya apa? Karakter. Bapak Ibu, dulu tuh SIT terkenal anak espresso. Benar nggak? Benar. Kalau sekarang gimana? Masih nggak? Asik. Kemarin kita baru aja ada viral kasus berapa tentang SIT baru. Iya. Dipulangkan. Nah, sebelumnya juga ada kasus dan lain sebagainya teman-teman. Nah, maka teman-teman, saya kemarin workshop 1 pekan di Malaysia di UPSI, Universitas Pendidikan Islam Sultan Idris. Kemudian karena hari terakhir itu ada situ, saya nggak mau ikut situ karena saya sudah melihat itu saya itu sudah 3 kali. Maka saya ngambil ide
Karena aneh lah gitu. Ternyata di sana itu teman-teman ini seperti kasusnya, bukan kasusnya, prestasinya IT Indonesia zaman dahulu. Jadi yang namanya di sekolah IT Thailand itu di Hatay gitu ya. Kalau terjadi ada acara kayak misalnya ajang sepak bola, semua sekolah di Thailand itu tuh sangat kelihatan sekali beda karakternya dengan anak-anak yang lainnya. Nah itu yang akhirnya sekolah di daerah minoritas tapi muridnya golongan terus. Silakan kalau mau ke sana itu terbuka open kok. Dan beberapa punya bisa bahasa Indonesia. Itu yang membuat saya juga berani ke sana. Coba kalau saya ke sana dia nggak bisa bahasa Indonesia, saya apa yang akan saya lakukan dan saya tanyakan gitu ya. Hanya foto-foto dan melihat buku saja. Attitude, skill, knowledge. Jadi dengan mindsetnya jangan hanya ngejar-ngejar nilai ya. Input assessment ada 3. Silakan ibu-ibu ditulis singkatannya saja. AAL, AFL, AOL. Yang 2, as for. Ingat ya teman-teman, sebagai kodenya ini S. S itu berarti siswa. For berarti for untuk dengannya. Off berarti finish. Off itu dipakai kan di off. Maka off itu adalah penilaian yang akhir. Penilaian harian, PTS, UAS dan lain sebagainya. Sekarang namanya itu macam-macam, masih aku bingung apa lagi. Kemudian kalau yang S ini intinya antar sesama siswa, kalau yang for itu dilakukan oleh guru dengan siswa. Ini selama proses atau formatif. Ini teman-teman, ini meskipun ini akan di dinas pun ini konsep kayak gini itu dipakai, tidak hanya di tempat kita. Kalau kita lihat, ini ya teman-teman, off, kita lihat dari atas dulu ya. Yang pertama itu S, yang tadi yang atas. Selama proses melibatkan peserta didik. Ini kayak gitu. Murid S siswa. Oh, anak sekolah peserta. Ini kali hasilnya dilakukan. Sedangkan for ini dilakukan selama berlangsungnya pembelajaran dan kemudian ini dilakukan oleh guru sebagai proses melakukan perbaikan proses pembelajaran sekaligus memberikan umpan balik. Jadi itu dilakukan guru kepada siswa untuk memandu. Sedangkan off dilaksanakan setelah selesai pembelajaran. Ini teman-teman, kita lihat ada tradisional dan ada rekonfigurasi. Ini India zamannya saya sekolah, ini zamannya anak-anak didik kita sekarang. Kalau dulu ketika saya sekolah di SMA Negeri 1 Temanggung, ini tidak ada. Pelajaran prakteknya paling olahraga kok, bukan pelajaran seni, masak, tak sebuah panas, di sini api. Itu sudah bulan. Nah ini kok, ini tidak ada for, ini tidak ada. Itu ini sekali for ini ada, tapi ini. Sedangkan sekarang itu justru terbalik Bu. Jadi prosesnya siswa pada proses pembelajaran itu lebih ditekankan. Jadi ono proyek, produk, yang kurma itu apa aja? Macam-macam kegiatan itu kan banyak di sini nih toh. Kemudian ini memediasi, for itu lebih sedikit, sedangkan knowledge test yang berbasis knowledge itu porsinya paling sedikit. Jadi ketika jenengan masih fokus pada tes yang berbau knowledge, itu jenengan belum mengalami bertumbuh. Ya, sampai sini silakan yang merasa masih belum proses penting kasih apa bisa 100 Mbak Untinya
kuwi ngasih melet-melet sing piye padahal wis kok nulis jenengane kon garap soal kan nyambung. Itu PR-nya jenengan, jadi jenengan punya sekolah, jenengan silahkan itu dibuat kurikulumnya itu seperti apa. Maka yang terbaru itu kan ada kurikulum transisi. Nah, apa sudah mengetahui kurikulum transisi belum? Buat tuh kurikulum transisi itu untuk kemampuan membaca karena kita nggak boleh nyeleksi. Jadi PAI ya, anak-anak besok PAI yang akhwat suruh bawa sajadah, kena ikhwan sajadah. Maka sehari itu materinya sesuai dengan materi, misalnya materi sholat, mulai sesuai sehingga macam sajadah. Jadi kita fokusnya hanya calistung dalam satu semester. Satu lah ya. Disederhanakan. Berani nggak jalan merancang? Materinya, kontennya sama, tapi materinya terasa dipakai materi yang konten yang pendukung calistung saja. Terus jangan kadung punya janjian kalau Erlangga dan lain sebagainya nggak bisa karena jangan nggak merdeka. Makanya saya tadi diskusi di pagi kan ada motor itu punya kurikulum sendiri, mau pitulikur pemerintah ganti kurikulum dia tetap settle. Kita itu terjajah saudara-saudara, terikat oleh itu, terikat oleh dinas, terikat oleh ini, terikat wali murid tuntutan wali murid, terikat oleh banyak ikatan. Maka berani-beraninya kepala sekolah yayasan membuat sistem kurikulum, dan itu harus seiring sejalan, jadi teamwork, sefrekuensi, sepemikiran, orang malah ugres ini. Nah, begitu. Tuh teman-teman, mau dilarang menyeleksi, bocah doblang-doblang, alam cerang, tuh materi desa amplop. Orang itu penyakit mental, penyakit psikis, fisik, mental, kabeh. Maka itu buat kurikulum itu transisi aja. Materinya tetap ya PAI, ya kerjasama ya opo. Tapi kita fokusnya pada calistung, tapi dikaitkan dengan materi. Materinya misalnya saling bantu membantu PKN, ya udah boleh cari itu bantu membantu BANTU, kemudian berapa kali Budi membantu si Andi hitung pembiro kayak gitu. Saya kemarin sebelum saya cuti, saya sekarang kan karena S3 itu ternyata nggak bisa disambi Bapak Ibu. Kalau S2 itu kan saya dari makalah, itu kan sejam rampung, copy paste dari internet, isi penting presentasi nggak sekarang itu tugas-tugas by riset. Jadi saya harus kemarin ke Sultan Agung 1 SMA menggali konsep pemikirannya di lapangan bagaimana, kemudian SMA IT nulis by riset semua nggak bisa kita itu copy paste. Jadi makanya saya sebelum saya memutuskan untuk cuti 2 tahun menyelesaikan S3 itu saya lagi nggarap kurikulum transisi, tapi belum sempurna. Ternyata mengkondisikan konsep yang sudah ada di otak kepala sekolah dan kita menyeragamkan langkah itu sudah saat penggantian itu. Makanya inovasi dari kepala sekolah itu memang sesuatu yang hukumnya menjadi wajib. Ya, punya kewenangan, punya inovasi dan teamwork yang solid. Kepala sekolah juga inovasi akar, tapi dia nggak solid, kepala bisa jalan. Oh, jangan malah untuk antar yayasan KPA dan KPP. Karena kita harus punya keberanian ketika kita pengen berubah dan bertumbuh itu. Begitu teman-teman, tuh dirancang gitu ya. Kita kok hanya mau mengekor saja, nanti kalau mengekor JSIP hal-hal yang memang ibaratnya patokannya sudah jelas ya, Al-Quran dan Hadis, tapi kan untuk inovasi yang lain kita perlu gitu. Kok banyak diskusinya? Ini ya teman-teman ya. Nih, off, guru, rangkai periodik rapor, nilai rapor, kelas 3 kelas bentuknya, for guru kalau siswa AS itu siswa rakornas jabat itu kayak ongoing. Kan jenengan akan Pak Dwi kon ngomong ade. Teman-teman
HP ini mosok HP Nokia, ya orang. Serius teman-teman, silakan pakai Google Translate, diklik itu langsung berubah jadi Indonesia semua. Coba siapa yang sudah berhasil? Wah, itu ada kepala sekolahnya Pak Tora itu udah datang. Silakan Pak Tora. Coba siapa yang bisa? Itu langsung klik, itu langsung jadi berubah jadi apa teman-teman? Bukan. Pernah nggak jenengan ke sama saya? Pernah nggak jenengan pergi ke mall-mall atau kemana untuk ngeceknya itu? Google Lens ya? Tapi pakai yang ini itu bisa. Ini nah, ini teman-teman langsung terjemah. Nih, langsung bisa nih Inggris ke Indonesia. Bisa ya? Bisa ya? Ini teman-teman. Pertama lihat ini di Google. Kan di pojokan kan ada tulisan D, ada mikrofon lah ini. Setelah diklik, setelah ada tulisan terjemah, semuanya diklik, itu sudah langsung berubah jadi Indonesia semua. Nah, aku masih ada jawab ya. Ini oke. Jadi ketika saya kok keterbatasan saya bahasa Inggris dan ini bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis. Nah, bisa. Ya teman-teman, ya, sudah bisa semua. Kayaknya materi yang paling mengenang materi ini tangkapnya. Jadi kalau jenengan membaca bahasa Inggris, bahasa Arab nggak usah mumet, terutama ketika jenengan umroh atau umroh pas Turki atau macam-macam itu rasa mumet, rasa butuh bahasa Arab dan diklik itu kan apa? Jadi kan apa kayak gitu kalau itu sebenarnya tulisan, gitu ya. Sekarang ambil satu kertas dari buku disobek. Ayo Pak, sekarang buku ayo kemudian beri opor nyoba sama. Oh terus untuk kertas sekolah gitu. Saya kalau nggak punya kita kepala sekolahnya ya. Oh ya, silakan sudah. Oh nanti ya. Ada orang itu ya. Yang pertama ambil satu lembar kertas dari buku yang disobek. Yang kedua, buatlah soal terkait dengan materi asesmen, hanya asesmen tadi. Ya, tulis sekarang. Materi soal terkait dengan asesmen sakarpe jenengan. Ya, soal bukan jenengan jawab, tapi dia buat satu soal terkait dengan materi asesmen. Ingat materinya bukan materi sembarangan, tapi materi asesmen ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Soalnya nggak usah panjang-panjang.
Sudah? Are you ready? Selanjutnya remas menjadi bola kertas kadarnya. Nah, sudah. Ini namanya aktif development experience saknane. Saya akan menyanyikan sebuah lagu. Ini naset maksud bahasa saya nyanyi dengan misalnya. Nanti ketika lalang berbunyi, dengan silakan saling lempar, ya. Dan ketika ini namanya snowball rolling. Kalau lagu sudah mati, gitu ya, sudah saya matikan, dengan mandek melempar, tapi jenengan harus memegang satu kertas, ya. Oke, kalau sudah memegang satu kertas dibuka, dijawab pertanyaan yang ada di kertas itu, diremas lagi. Setelah diremas lagi, nanti saya akan memainkan lagu lagi, dapat satu lagi, dibuka, kemudian dibaca, ya. Jawabnya ditulis. Ya. Saya di sini nggak bisa mainkan. Siap? Siap teman-teman? Ya. Oke. Kita akan menyanyikan tak ganti lagu. Nggak boleh bisa, ya. Saya sudah. Are you ready? Lemparnya aja dulu, aja aku tak kadoan. 1, 2, 3. Siap dulu, biar jangan tuh dinaik-naikkan. Siap. Ini adanya dilempar. Ambil, lempar. Stop. Sekarang diambil, dibuka, ditulis jawabannya. Harus dapat semuanya. Kalau nggak dapat nanti dicari yang belum dapat. Tulis jawabannya kira-kira apa? Kayaknya tadi nggak ada AF nggak? AFL bukan AAL. Oke, sudah. Ayo dijawab dulu. Sinta bacakan. Ternyata keterampilan membuat soal itu juga harus dipunyai seorang guru. Coba sini. Ini pertanyaannya, apa bagaimana? Untung nggak ada namanya nih. Apa bagaimana standarisasi penilaian proyek tanpa terkesan pilih kasih? Ini saya sedia memotkan pertanyaannya ya. Terus tak terserah jenengan mau jawab apa aja. Sudah? Kalau sudah selesai diremas lagi, ya. Kita menunggu Ustadz yang depan menyelesaikan.
Mengapa asesmen perlu, di mana pelaksanaannya dan oleh siapa? Jawabnya iya, karena asesmen itu penting dan pelaksanaannya di kelas saat proses pembelajaran oleh pendidik atau guru kepada siswa. Wah, luar biasa yang menjawab dan menulis ditanya. Tapi masih ada yang perlu ditambah kayaknya. Yang dia asesmen hanya pada saat proses saja, padahal di akhir itu enggak. Ya, butuh ada post test, ada pretest. Oke, yang bapak-bapak siapa yang mau dibaca? Bagaimana asesmen yang sudah Anda laksanakan di sekolah Anda? Jawabannya sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Bapak Ibu, kita evaluasi ya. Sebenarnya pertanyaan ketika kita membuat pertanyaan seperti itu terukur tidak? Tidak. Syarat kita membuat asesmen adalah terukur. Jadi harus terukur, itu nggak terukur ngambang, nggak cetol itu, ya. Oke Pak, tambahin lagi. Siapa yang bapak-bapak? Apa saja bentuk soal pada penilaian formatif? Formatif. Jawabannya proses. Jawabannya UAS PTS. Asesmen. Sudah betul belum? Oh, saya nggak tahu. Contoh sebelum naik ojek. Oke. Apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan kerjasama pada peserta didik? Yang pertama, dengan observasi apa yang sedang mereka lakukan atau saat diberikan tugas berkelompok. Kedua, dengan penilaian. Oke, sekarang saya mau tanya, ini pertanyaannya. Saya mau tanya, kalau observasi penilaiannya bentuknya apa? Observasi kan dinilai, bentuknya apa? Pakai rubrik, begitu. Oke, ada yang mau menyampaikan satu? Silahkan Ustazah siapa namanya? Dari tadi belum saya sebut namanya. Ustazah siapa? Bu Izzat. Hal indah kan kita pun, jawabannya hal indah kan kita pun. Hal indah kan kita pun, jawabannya naam ini kita pun. Kayaknya sirkulas ngerti deh. Mau ngapa Bu ya? Coba itu kalau dipakai Google Translate bisa tertranslate tidak? Yang pintar bahasa Arab jawabannya apa teman-teman? Betul. Enggak, pertanyaannya dulu apa? Apa itu? Jawabannya naam ya, ini kita saya punya buku. Bapak Ibu, apakah itu termasuk sesuai dengan instruksi dari yang saya berikan? Tidak. Karena itu adalah salah. Ya, tapi ini urutannya di urutan Isra Dobur ini salah satu contoh penilaian. Kalau itu adalah salah satu contoh penilaian di dalam mata pelajaran bahasa Arab dengan tema masih menyambung itu. Siapa itu? Tulisannya gitu ya. Nah itu teman-teman, begitu ya terkait dengan penilaian. Jadi memang keterampilan kita dalam penilaian itu juga harus tujuannya penilaian itu apa. Jadi jangan jenengan materinya A, tujuannya A, tapi jenengan melakukan penilaiannya B, C, terus seperti itu. Oke, kita ingat ya teman-teman. Masih ingat ini? Ini nih bagi jenengan yang tidak ikut POP kayaknya asing karena bina amal Vega 3-nya itu gak ikut POP ternyata ya. Tahu jenengan dulu, saya kenal jenengan dari dulu, jenengan punya lembaga 3 ya tak sesep kayak siji to yo. Oh iso-isone telu-telune lan ono siji
Iya Pak. Bina Insani sama mana? Oh, kayaknya enggak deh. Banyakan Bina Amal ya lembaganya. Oke, ini teman-teman, ini adalah filosofi ADLX introvert. Jadi ini adalah simbol kerang mutiara yang mengalami tekanan dalam waktu yang lama sehingga menghasilkan mutiara yang berharga. Jadi jenengan itu kalau mau ADLX introvert itu prosesnya itu nggak mudah, lama, susah, telaten, mahal. Gawa rego, jalur basuki mau beliau, untuk gawa kucing, tuku apa itu kain kafan, papat dan lain sebagainya ya. Tuh, dan itu prosesnya lama, nggak bisa instan. Kemudian pembelajaran terpadu diimplementasikan dengan jiwa introvert akan menghadirkan pembelajaran active-learner experience. Ini overview dari filosofi ADLX introvert. Ini hanya penjelasan. Saya kan sudah menjelaskan ini. Bapak Ibu masih paham? Masih ingat? Siapa yang sudah pernah mendengar saya menjelaskan ini tunjuk jari? Halo, siapa yang pernah ikut TFT? Siapa yang pernah ikut di UTC? Masih ingat? Oh, enggak ikut. Yang ikut yang belum pernah mendapatkan materi ini tunjuk jari. Pak, ini berarti dapat semua, benar? Pak, Fatul Mabis? Oh, sepertinya pernah saya cocok itu menilainya nggak cocok. Apakah kamu bisa pernah? Kira-kira bisa nggak ya? Itu ya. Nggak cocok itu. Bapak Ibu saya jelaskan kalau yang tidak. Ini adalah konsep fokus utama SIT itu adalah Imamul Mutakin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah, dan kemudian dadi manusia itu dadi khalifah fil ardh, pemimpin di muka bumi untuk rahmatan lil alamin. Jadi kedua ini menjadi basis kita untuk menjadi ulul albab. Ulul albab artinya apa? Orang-orang yang berpikir. Di sini di ayat ini silakan nanti buka. Seorang muslim itu ketika dia berdiri, duduk, berbaring, senantiasa memikirkan penciptaan Allah. Ini adalah proses. Wong duduk ngadeg jagung wae kalau mikir ke penciptaan Allah apa maneh mulang. Duduk berdiri jagung itu pasif. Jenengan mulang itu adalah kegiatan yang sangat aktif. Maka ini juga harus dihubungkan dengan penciptaan Allah. Dan kemudian dari ulul albab itu kita akan mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak dan zikir dan fikir. Zikir itu adalah anak yang zikir itu kan anak-anak yang mengingat Allah ya, berarti anak ya soleh. Fikir anak ya cerdas, pikir kritis itu masuk di cerdas. Zikir, fikir, cerdas dan solih yang akan menghasilkan imamul mutakin. Bapak Ibu, sekarang ada fitrah keimanan, pendidikan terkait fitrah keimanan. Kita akan memasuki babak baru di dalam konsep pendidikan IT. Kenapa anak-anak dimasukkan ke IT? Biar terbiasa sholat, terbiasa baca Al-Quran, terbiasa ngol jilbab, terbiasa mengucap salam, terbiasa dan terbiasa. Tapi tekan boleh nggak sampai ke perlu. Paham Bapak Ibu? Ini PR kita. Sehingga ketika dia selesai dari SMP IT pergi ke SMP negeri, rano tepae sama sekali. Nggak ada bekas ifannya, itu nggak ada sama sekali. Maka konsep kita itu harus kembali pada konsep Islam bahwa
buka buku karya Husain Muhammad Mukaib Alatas. Itu adalah Islamisasi pembelajaran, ternyata inilah konsepnya SIT. Jamal sudah Bina Insani itu sudah mengundang konsultan terkait dengan ini pesaing jenengan itu ya. Nah, bukan musuh tapi pesaing kompetensi. Sudah mengundang konsultan, ini saya nggak dapat dari video, dapatnya konsultannya langsung berhubungan dengan saya, orang lulusan UGM, tentang sekolah adat. Dan sekolah adat itu dia sudah masuknya pendidikan remagoginya itu sudah masuk. Ini sudah mulai berbicara tentang fitrah keimanan. Maka jenengan para pimpinan, para kepala sekolah itu memang harus bertumbuh. Jadi lihat ke depan bagaimana kita itu harus mengembangkan ibadah kita biar tidak ketinggalan yang lain. Jangan hanya kalau administrasi kita lelah nanti begitu. Yo sak madyo wae lah aja ngasih teman-teman gitu ya. Gitu. Seperti itu yang penting ada, karena yang memang PR-nya Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya masih itu juga sih ya. Maka teman-teman, ini kita akan menjadikan Imamul Muttaqin semua SIT dari Sabang sampai Merauke, SKL-nya berapa sekarang? Berapa? Ya mesti ngomong 8 gitu Pak Toran. Berapa? 6 yang terbaru. Bapak Ibu Kepala Sekolah, standar mutu sudah disosialisasikan belum? Sudah belum? Ada 6 yang itu diturunkan dari 10 muhasofat kemudian jadi 7 dan kemudian jadi 6. Itu tujuan kita. Dan kemudian tujuan itu akan mengerucut ke sini. Imamul Muttaqin artinya apa? Pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Bukan pemimpin, tapi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Kalau misalnya pemimpin toh, maka akan menjadi pemimpin para mafia korupsi, pemimpin para gangster, pemimpin para tapi enggak yang gitu. Jenengan di sini bapak-bapak ada geng-gengan enggak? Oh besti-bestian. Sekarang itu konon kabarnya ya. Kalau laki-laki yang lain jenis itu kurang begitu membahayakan, tapi yang sejenis itu justru yang membahayakan gitu ya. Jadi kayak besti-bestian gitu ya. Nah maka teman-teman, kalau jenengan itu jadi pemimpin gitu ya, itu menjadi inspirator, sebuah kebaikan itu yang diharapkan. Tapi ketika jenengan jadi provokator bukan inspirator, nah itu yang tidak akan kita arahkan anak-anak kita menjadi sini. Mau memimpin dan mau dipimpin, ya. Ini tujuannya. Jadi ketika saya pernah tanya loh, pergantian kepala kepala sekolah, ketua kelas berapa dalam setahun? Berapa kali? Berapa? 2 per semester. Nah, nggak nyambung nih dengan harusnya apa? Ya udah sekali paling merasa sasi sekali. Biar dia dikasih panggung untuk dia memulai diri untuk dijadikan. Tujuannya jadi Imamul Muttaqin, tapi jangan nggak pernah memberikan sarana untuk dia menjadi pemimpin yo, sama prosesnya itu. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Prinsipnya ini sajikan. Nanti kalau hanya setahun 2 kali, ada kalanya si Amir sekolah yang TKIT, SDIT, SMPIT, SMAIT, dia selama bertahun-tahun sekolah di SDIT belum menjadi pengalaman menjadi seorang pemimpin. Nggak nyambung juga nanti dengan konsep yang diberikan di SDIT. Prinsipnya sajikan, internalisasikan, terapkan. Sajikan dengan cara apa Bapak Ibu? Penyajiannya dengan cara apa Ustaz? Aku semakin siang suaranya semakin keras ya, benar nggak ngantuk ya. Disajikan dengan cara apa?
Perencanaan performa apa Pak? Saya ngacung dan harus jawab kalau enggak. Rasi domba makan siang. Apa Pak? Caranya, penyajiannya materi itu dengan cara apa? Penyajian materi dengan cara apa, Us? Teknik yang menyenangkan, metode, media peraga belajar, model-model pembelajaran. Jadi tidak hanya menggunakan LCD tradisional. Tuh, ini maka aktif di belakang sekalian itu nyambung di sini. Sorry ya. Nah, jenengan belum menggunakan penyajian berarti jenengan belum makan di sini. Internalisasikan itu sakit pengertiannya. Apa internalisasikan? Apa? Memasukkan nilai Islam, kedawan, Islamisasi pembelajaran. Walaupun saya di Bogor dosen sekolah ITB sebenarnya orang Islamisasi, dia itu memberikan ranah yang paling rendah. Apa? Hanya menyandingkan, menyisukan dalil Al-Quran tok sesuai. Padahal yang namanya apa internalisasi keislaman itu ya integrasi dengan ilmu itu gak kayak gitu. Cuma saya bilang, nek modelnya tidak hanya kayak gitu ya, itu dibutuhkan para ahli, yang ahli tafsir, ahli konsep ilmu. Kalau guru kita dengan model keilmuan kayak gitu ya memang kita baru bisa menyisipkan terkait dengan ya sebenarnya ini ke aman dia misalnya baru olahraga subuh muter ke alun-alun 45 gitu kan. Jangan kemudian ngomong Allah itu lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lain-lain gitu kan, misalnya kayak gitu lah. Itu kan cuma gitu-gitu aja kita kasih kayak gitu. Tapi lumayan ya, meskipun kita jenjangnya tarafnya masih paling rendah, lumayan sudah ada. Karena ternyata teman-teman kalau di dalam konsep keilmuan kita menggabungkan ilmu umum dan ilmu agama itu, ternyata kita harus paham konteks dari tafsirnya, kemudian ilmunya itu ilmu tersendiri. Itu ya, terapkan. Ayo, ini nanti akan kita bahas nih. Apa terapkan? Ingat, jangan terjebak pada aplikasi, karena aplikasi itu nanti ketika kita masuk terpadu artinya bukan sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran jenengan. Dipraktekkan tadi betul. Dengan apa? Oh, eksplorasi juga. Dipraktekannya ada apa? Oke, ada aksi nyata. Kemudian setelah aksi nyata, apakah aksi nyatanya itu hanya dengan manusia? Dengan siapa? Kalau hablum minallah dan hablum minannas. Kalau hablum minallahnya itu adalah ukhrawi, hablum minannasnya adalah duniawi. Saya nggak tahu ketika saya memberikan materi ini sehari, jenengan mau mengaplikasikannya itu bisa tuntas itu dalam proses berapa bulan? Ya, nanti akan tahu teman-teman. Kita merasa, oh, wis ono aplikasikan Islamisasi ada kan? Tapi ingat, kita hanya nyantel dunia umroh itu hanya nyantel ayat saja. Padahal dari materi itu harus diturunkan untuk hablum minallahnya apa, hablum minannasnya apa. Ketika saya kemarin suruh jadi juri sini, dibuktikan dengan apa Bapak Ibu? Dengan mutabaah. Ternyata mutabaahnya itu gak nyambung dengan materi. Mutabaahnya hanya isinya sholat tiap 5 waktu. Wah, kayak itu kan gak nyambung dengan materi. Mutabaahnya itu yang sesuai dengan materi dan jadi karakter ada. Ya, kita bahas sampai jam berapa? Sholihah Yulia pas sekarang. Oh, kurang berapa menit? Oh, 15. Nanti bilang jangan bilang 20 menit Bapak-bapak wis menunggu karena perutnya udah lapar kayaknya.
Oke. Sekarang gini aja, karena ini sudah masuk ke materi baru, kita istirahat sekarang daripada nanti kepotong materinya, tapi nanti majunya jatah istirahatnya berapa menit? 1 jam. Sekarang keluarnya kita jam 11.50, berarti masuknya jam 12.50. Jam berapa Bapak-bapak soli? Jam 1. Wani teko jam 1 orang takon bali, ora tak kai snack siang loh ya. Ingat, jam piro Pak Amir? Rasa ganti baju nyanyi-nyanyi ya. Jam 1 kurang 10 menit. Aku nginceng bapak-bapak sekolah itu kamu sing telan amas gitu. Laporke karo yayasan. Ya, enggak bercanda ya Bapak Ibu.